hikmat firman kehidupan kami. Ketika Engkau beserta kami, kami pun beserta Engkau. Engkaulah tempat bagi kami berteduh dan perisai benteng hidup kami yang teguh. Karena itu Tuhan, kami berlindung di dalam naungan sayap-Mu, karena Engkau yang menyertai hidup kami. Kalau kami boleh berkumpul pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, karena hati kami sudah siap, berfirmanlah ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, kita hari ini boleh beribadah dan juga mendengarkan dua pujian yang benar-benar membuat kita go'lasni roha, atau hati menjadi penuh sukacita karena persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Tadi juga Amang liturgos kita menyampaikan persembahan pujian dari saudara-saudara kita yang ada di Margonda Voice. Saya baru tahu memang lagi naik daun ya Mang ya. Memang mereka ini tetap eksis dan setia. Saya mikir-mikir dari tadi, iya ya, kenapa di tema hari Minggu ini setia melakukan firman Tuhan, mereka tetap bernyanyi. Bapak Ibu, salah satu cara untuk membuat kita tetap bisa melakukan firman Tuhan adalah bernyanyi. Selain baca firman, bernyanyi, beribadah, berbuat baik sebagai bukti dari iman dan kesetiaan. Karena itu kami sendiri bersyukur tadi dengan persembahan pujian itu, bahwa kita juga diajak untuk senantiasa setia melakukan firman Tuhan. Inilah tema kita pada minggu kedua setelah Trinitatis ini. Dan kita akan merenungkannya dari bacaan evangelium ataupun berita kabar baik yang menjadi renungan kita dari kitab Keluaran. Mari Bapak Ibu, kami mau mengajak kita untuk membaca dari kitab Keluaran ini, karena kita bersama-sama akan mendengarkannya. Kami akan membacakannya bagi kita sekalian dari terjemahan baru Alkitab Indonesia yang kedua, dalam pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang membuka Alkitabnya, mari buka Alkitabnya dan kami akan membacakannya bagi kita sekalian. Keluaran pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Pada tanggal 1 di bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru di gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku
Kamu akan menjadi milik kesayanganku dari antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini bukan firman Tuhan yang jarang kita dengar. Sangat sering sekali. Bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Kenapa? Karena mereka ditindas, dibunuh pelan-pelan. Kenapa mereka dibunuh pelan-pelan? Karena jumlahnya makin banyak di Mesir. Orang Mesir bilang, loh nanti mereka inilah yang jadi penguasa di Mesir. Habislah kita. Gimana caranya? Anak laki-laki bunuh semua. Yang laki-lakinya buat kerja paksa. Yang perempuannya kawini. Suruh jadi budak, pembantu. Akhirnya menderitalah orang Israel. Dan jeritan mereka itu sampai kepada Tuhan. Karena mereka adalah bangsa yang besar dari keturunan Yakub. Siapa itu Yakub? Nah, ini pertanyaannya supaya kita ngerti kenapa Tuhan sayang kali sama orang Israel. Israel itu siapa? Siapa Israel itu Bapak Ibu? Israel itu adalah anak-anak dari Yakub. Makanya tadi dikatakan sampaikan kepada keturunan Yakub. Siapa itu Yakub? Ayo, Amang Tinambunan. Kita bersyukur. Kita boleh sambil belajar, sambil juga mengingat pelajaran-pelajaran kita. Siapa itu Yakub, Amang? Yakub itu anak Daud. Daud belum lahir, Mang. Daud belum lahir. Daud nanti. Ya. Anak siapa, ibu-ibu? Anak Ishak. Ishak anak siapa? Abraham. Abraham inilah yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan menjadi satu bapa bagi semua orang-orang yang beriman seperti dia menjadi diberkati. Makanya disebut Bapak Abraham sebagai Bapak orang beriman atau percaya. Jadi dari keturunan si Abraham lahirlah namanya Ishak. Ishak anaknya ada berapa? 2. Siapa? Esau dan tapi yang kemudian mengambil berkat dari bapaknya Ishak siapa? Yakub. Tadinya Yakub disebut penipu karena dia mencuri berkat kesulungan. Tapi dia mengambil berkat kesulungan juga karena abangnya yang tidak menghargai berkat. Akhirnya banyak orang makan mie berkat. Gak ada hubungannya sebenarnya. Bapak Ibu, dari sinilah kita mengerti kenapa Tuhan sayang sama orang-orang Israel yang ada di Mesir. Karena dia ingat janjinya sama keturunan Abraham. Karena itulah Tuhan bilang sama Musa, sampaikan kepada mereka, kalau mereka setia melakukan firman-Ku, Aku akan mengangkat mereka menjadi anak kesayangan. Tapi kasih tahu sama mereka,
Apakah mereka sudah melihat bagaimana caraku melepaskan mereka dari Mesir? Bahkan mereka kubawa terbang dengan sayap Raja Wali. Wah, kok tiba-tiba muncul di sini ada Raja Wali? Ini adalah metafora, sebuah ungkapan. Karena pada waktu itu yang dikenal mereka adalah burung Raja Wali. Kalau sekarang nggak dikenal orang burung Raja Wali, ya kan? Yang dikenal orang adalah lovebird yang berwarna-warni, burung yang lucu. Suka dengan burung, Amang Tinambunan? Nggak suka pelihara burung? Suka suara burung ya, merdu sekali. Cuit, 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 cuit. Gitu ya. Ada burung yang begitu. Ada juga burung yang suka mangoto-ngotoi. Suka menipu, namanya burung beo. Ada tuan enggak? Ada. Ternyata tidak ada. Itu burung yang suka mangoto-ngotoi. Ya, suka menipu, enggak boleh. Ya, karena manusia seringkali mengajari ciptaan yang lain menipu. Enggak boleh. Itu bukti bahwa manusia lupa akan apa yang menjadi firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam penekanan inti dari firman Tuhan ini. Yang pertama saya mau tanya, Amang Simorangkir, mana lebih dahulu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya ke dalam hidup Amang, atau Amang baik kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, baru Tuhan memberikan berkat kasih karunia kepada Amang? Mana yang lebih dahulu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Amang berbuat baik sama Tuhan, beribadah, baru Tuhan memberikan kasih karunia sama Amang. Yang pertama, nggak apa-apa, memang harus kita renungkan. Yang pertama Amang ya, yang pertama. Saya lihat yang pakai baju hijau di sini sama dengan minggu liturgi kita. Inang boru manurung. Nadia do parjolo. Tuhan mengalehon basa-basana asini rohana tuhita saat ditikyon. Baru kita romar minggu manang beribadah, atau karena kita baik setia beribadah kepada Tuhan, baru Tuhan kasih karunia dan berkat dalam hidup kita. Mana yang lebih dahulu, Inang? Lebih dahulu Tuhan memberikan berkatnya. Terakhir, supaya fair, dari mewakili anak muda, Bang John Napitupulu. Bahasa mekelamu Bapak Ibu. Bang John, mana yang lebih dahulu dari pertanyaan tadi? Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita sejak kecil, baru kita semakin sadar datang kepada Tuhan, atau karena kita berbuat baiklah, karena kita rajin beribadahlah, baru Tuhan kasih berkat, kasih karunia sama kita. Mana yang lebih dahulu Bang John? Puji Tuhan, kami nggak tanya sekolah minggu karena mereka masih di bawah beribadah. Dari 3 perwakilan jemaat, dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, mewakili kaum muda, jawabannya sama. Apa? Mana yang lebih dahulu? Tuhan memberikan kasih karunia. Berarti benar yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi pada umat Tuhan. Mereka sudah lihat kan bagaimana cara aku melepaskan mereka? Berarti Bapak Ibu, ini poin penting yang pertama yang mau kita renungkan. Kita pun sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan sudah memberikan kita sejak kecil apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan sudah memberikan berkat yang kita butuhkan. Ada juga Amang yang belum diberikan Tuhan, pasti ada. Itu keinginan. Karena Tuhan tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Karena keinginan itu bisa membuatmu menjadi jatuh ke dalam kedagingan. Jadi Tuhan tahu sebenarnya mana yang Nadia nomrikot.
disude jadi-jadiannya. Tuhan tahu mana yang lebih penting kepada semua ciptaannya. Karena dia yang ciptakan. Orang tua tahu mana yang lebih penting sama anaknya. Waktu balita anaknya butuh apa, setelah dia mulai kecil, beranjak remaja, orang tua tahu apa kebutuhannya. Gak mungkin orang tua kasih sama anak-anak mobil. Gak mungkin. Karena itu belum waktunya. Jadi sekarang kita diingatkan, kalau Tuhan belum memberikan apa yang kudoakan dan kuinginkan, itu bukan karena Tuhan tidak memberikannya. Tapi karena Tuhan tahu itu keinginan yang bukan penting dalam kebutuhan hidupku. Amin. Jadi jangan kadang-kadang banyak orang masih salah dalam berdoa. Dan itu muncul dalam PA. Dalam pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita mengerti, apa kebutuhan yang paling penting sama bangsa Israel? Dibebaskan. Kalau mereka nggak dibebaskan dari Mesir, mereka mati dibinasakan. Dibebaskan mereka. Coba bayangkan. Bapak Ibu, setelah mereka bebas, Tuhan tahu kebebasan itu sering disalahgunakan. Kebebasan itu sering tidak dikerjakan dalam tanggung jawab. Tuhan tahu mental orang Israel. Makanya Tuhan bilang, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, dibuat dulu mereka berjalan 40 tahun di Mesir. Dari padang gurun Mesir ke tanah Kanaan. Coba, pertanyaan kita, kenapa harus begitu lama? Karena Tuhan kenal mereka. Karena Tuhan tahu mereka. Bagaimana mereka hidup di dalam penganiayaan yang sudah lama. 450 tahun mereka disiksa, diperbudak di Mesir. Itu harus dikonversi dengan 40 tahun di padang gurun. Supaya apa? Supaya habis semua hal-hal yang mereka ingat di masa lalu yang membuat mereka begitu menderita. Tapi mereka harus lihat ada Tuhan yang menyertai di padang gurun. Jadi Bapak Ibu, kita juga sekarang sama seperti bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun dunia. Berapa tahun? Ya tergantung limit umur kita masing-masing nanti. Karena kita pun akan masuk ke tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Jadi bukan di dunia ini tempat kita. Jadi jangan hanya terjebak kepada keinginan untuk memenuhi semua apa yang kita butuhkan di dunia. Tidak. Sementara satokid dohape sudena dong di portibion. Tapi kita diberikan kasih karunia untuk melihat semua berkat Tuhan itu. Apa yang Tuhan berikan? Yang pertama Tuhan berikan kepada mereka adalah, aku akan memberikan mereka janji. Apa janji Tuhan? Mari sama-sama kita baca ayat yang kelima. Kita baca ayat yang kelima. Kami minta bantuan dari Amang Pro kantor kita supaya kita mendengarkan pembacaan ini. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ayat yang kelima, 2, 3, ya. Amin. Apa artinya anak kesayangan? Kalau saya tanya ibu-ibu, Inang, adakah anak kesayanganmu? Pasti semua ibu menjawab di dunia ini, tidak ada Amang, semua anak-anak saya sayangi. Betul enggak Inang? Terus kenapa Tuhan bilang engkau menjadi anak kesayanganku? Apa artinya? Berarti Tuhan mau pilih kasihkah sama semua ciptaannya yang ada di dunia ini? Sehingga dia adalah Tuhan yang egois. Apa artinya anak kesayangan? Bang Joshua, Bang Jos punya kesayangan? Punya orang kesayangan? Wujudnya belum terlihat. Ini bahaya ini. Ada orang kesayangan,
tapi wujudnya belum terlihat. Saya susah melihatnya ini, gimana ini orang kesayangan. Bapak Ibu, kesayangan yang dimaksud Tuhan tentu artinya adalah kalau ada orang yang selalu belum kita kasih tahu, mamanya belum ngomong, bapaknya belum ngomong, tapi anaknya udah ngerti, apa yang dirasakan bapak sama mama sebagai orang tua? Senang ya. Misalnya kita bapak-bapak baru pulang kerja, terus tiba-tiba anak kita belum kita bilang, dia langsung ambil segelas air. Pak, ini Pak, katanya sama Amang si mau rangkir. Gimana perasaan Amang? Amang pasti nggak bisa ngomong, tapi Amang liatin dia kan. Sama juga dengan ibu-ibu, baru pulang dari pasar, pulang capek misalnya di rumah, masak. Terus anak kita pulang dari sekolah, terus dia pijit-pijit punggungnya. Mak, capek mama. Pasti kita nggak ngomong, tapi kita langsung cium dia. Kesayangan itu nggak bisa diungkapkan, mungkin wujudnya nggak terlihat, tapi bisa dirasakan sampai ke dalam hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jadi saya tadi memahami yang dibilang sama Bang Joshua. Meskipun wujudnya belum kelihatan, tapi dia bisa merasakan jauh di dalam hatinya bagaimana kesayangan itu ada di dalam hidupnya. Kalau mau tahu, lihat selalu nanti update status story Bang Joshua. Ada orang kesayangan Bang Joshua. Dalam tes psikologi, kalau ada orang yang tertawa, berarti jawabannya benar. Karena pori-pori tubuh nggak bisa berbohong. Dia akan mengeluarkan keringat, itu namanya enzim, yang diproduksi oleh otak. Makanya otak nggak bisa bohong. Jadi Bapak Ibu, kita sendiri manusia sadar nggak bisa kita berbohong. Kita lebih dahulu menerima kasih karunia Tuhan. Kita terlebih dahulu menerima berkat Tuhan sejak kecil. Makanya jangan lupakan itu. Kalau kita sudah terima berkat Tuhan itu, maka kita harus merespon berkat Tuhan di dalam kesetiaan atas berkat itu. Caranya bagaimana merespon itu? Ini yang menjadi renungan bagi kita. Caranya adalah kita harus ingat siapa yang sangat sayang sama kita. Kita harus ingat siapa yang begitu peduli sama kita. Kita harus ingat siapa yang perhatian sama kita siang dan malam. Siapa? Benar yang tadi disampaikan Amang Penatua kita. Siapa yang sayang sama kita siang dan malam? Ada pada lagu yang tadi kita nyanyikan itu, ya. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Coba bayangkan Bapak Ibu, siapa yang setiap siang dan malam sayang sama kita? Tuhan. Makanya ingatlah Tuhan. Kalau punya pergumulan, kalau punya persoalan, kalau suami belum mengerti sama yang kita rasakan, kalau istri belum mengerti apa yang kita rasakan, karena manusia terbatas.
Karena manusia belum sampai kasihnya melampaui akal dan pikiran. Tapi damai sejahtera Allah, kasih Allah melampaui akal dan pikiran. Makanya apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, Tuhan tahu. Karena itu sampaikanlah apa yang kau alami itu sama Tuhan. Supaya kita ingat ada Allah yang menyayangi kita siang dan malam. Makanya Tuhan bilang, aku mengangkat mereka dengan sayapku. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, cara Tuhan. Siapa pernah melihat burung itu memindahkan anaknya? Caranya kira-kira bagaimana? Amang Louis Huta Barat. Pernah lihat burung Raja Wali atau burung yang lain mengangkat anak? Caranya gimana? Dicengkram. Cara yang lain gimana? Amang Paima, Anderson Sianturi. Pernah lihat burung terbang menangkap atau membawa anaknya? Caranya gimana? Dicengkram. Tapi ada juga burung pelikan namanya, anaknya dipatuk, digigit, dibawa pindah. Hanya satu burung Raja Wali yang diceritakan dalam kitab ini, bukan begitu caranya bawa anak. Caranya gimana? Ditaruh katanya di sayapnya. Kok bisa burung Raja Wali bawa anak taruh di sayap? Coba, ini firman Tuhan. Supaya kita ngerti. Ini metafora. Tuhan gak pernah membuat kita diperlakukan seperti cara-cara dunia menolong kita. Apa artinya sayap? Tuhan itu melindungi anaknya ketika terbang. Ada badai kehidupan, ada badai musuh, dia mau dadanya yang menghalangi musuh itu. Dia mau dadanya yang terbang menghalangi badai itu. Supaya anaknya itu tenang. Makanya ada lagu. Di saat badai bergelora. Itu gambaran bagaimana pemazmur mengungkapkan dia aman dalam lindungan sayap Tuhan. Bapak Ibu, itulah Tuhan. Berarti yang pertama tadi dibuat jadi anak kesayangan, yang kedua diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Tapi syaratnya ada, harus mau melakukan firman Tuhan. Ini yang harus diingat oleh umat Tuhan, supaya umat Tuhan mengerti ternyata kita menjadi harta kesayangan, anak kesayangan oleh Tuhan. Maka kita diingatkan supaya umat Tuhan juga harus merespon itu dengan cara mau melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada semua umatnya. Baru kita lihat apa respon umat Tuhan pada ayat yang ke-8 tadi. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Maka inilah respon kita Bapak Ibu. Kita harus merespon apa yang Tuhan sampaikan. Kalau tadi kita bilang, Amang, saya lebih dahulu merasakan kasih karunia Tuhan. Saya lebih dahulu merasakan berkat Tuhan sejak kecil sampai sekarang. Maka jawablah, responlah firman Tuhan. Segala yang difirmankan Tuhan akan saya lakukan. Maka Tuhan akan menyertai kita sebagai anak kesayangan. Jangan ragu karena Dia tidak membuat kita, dibiarkannya kita. Karena itulah kita disebut sebagai umat yang kudus, sebagai kerajaan imam dan bangsa yang terpilih, supaya kita juga dipakai Tuhan menjadi berkat. Pada hari Kamis yang lalu, saya begitu bersyukur karena dalam ibadah PA Lansia ada pertanyaan yang begitu berat disampaikan kepada kami. Ternyata Bapak Ibu, orang tua kita, lansia kita, itu kalau ibadah PA, pertanyaan mereka sangat mendasar, sangat betul-betul peduli dengan kehidupan dunia dan sesama. Saya mau sampaikan sama kita, ada satu pertanyaan dari orang tua kita lansia. Amang pendeta, ditanya kepada kami, kalau kita sudah menerima kasih karunia,
sudah menerima berkat Tuhan sejak kecil, bagaimana nasib mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana mereka-mereka yang belum percaya sama Tuhan Yesus? Apakah mereka enggak akan diselamatkan? Coba. Pertanyaan ini membuat kami terdiam sambil mendengarkan orang tua lansia kita berbicara. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, berikan aku hikmat-Mu, bagaimana kami mengerti pertanyaan itu. Ada yang bisa jawab? Kita kan semua ini sudah percaya, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kan? Amin. Bagaimana orang yang belum menerima kasih karunia, yang di luar dari gereja? Apakah mereka enggak diselamatkan? Apakah mereka enggak akan tertolong? Apakah mereka enggak akan merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan kepada dunia ini? Ayo. Inilah yang membuat kita merenung, kenapa Tuhan bicara kepada kita pada minggu kedua setelah Trinitatis ini. Supaya kita ingat, Tuhan juga mau rupanya lewat hidup kita, kita menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Maka saya jawab pada waktu itu, Amang percayakah bahwa Amang adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Saya bilang, ya, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Pak Pendeta. Apakah Amang benar-benar mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, akal budi dengan kekuatan? Ya, saya mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan saya. Lantas saya tanya, kalau begitu, di mana firman Tuhan dalam hidup Amang? Di mana firman Tuhan dalam hidup Amang? Dia diam. Kemudian saya jelaskan, Amang, kalau Amang mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, berarti firman Tuhan itu sudah termaterai di dalam hati. Sampai ke relung jiwa, kita ingat dalam akal budi, dan itu kita lakukan dalam perbuatan. Kalau di perjanjian lama ini, Tuhan kasih 10 hukum Taurat, itu dibacakan supaya mereka dengar, semua Israel, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi di dalam perjanjian baru, hukum Taurat yang pertama dan yang terutama itu menjadi hukum kasih. Tidak lagi menjadi firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Tapi di mana? Di hati semua orang percaya. Jadi kalau di hati kita ada firman Tuhan, kita disebut Paulus surat-surat Kristus yang terbuka. Jadi orang di luar sana akan lihat hidup kita sebagai surat-surat Kristus, Injil yang hidup. Orang akan tahu apa yang kita perbuat. Orang akan tahu apa yang kita ucapkan. Orang akan tahu apa yang kita pikirkan. Karena itu semua berasal dari firman Tuhan yang kita simpan, yang kita lakukan dan kita pelihara. Baru kemudian Amang itu mengangguk-ngangguk. Jadi apakah ada orang di luar sana yang gak mengenal Yesus Kristus dari perbuatan kita, dari hidup kita? Tidak mungkin. Karena ketika ada orang kita tolong, dia akan bilang, Bapak orang Kristen ya? Bapak sering beribadah ya? Maka dia akan tahu orang Kristen itu Tuhannya siapa. Siapa Tuhannya orang Kristen? Tuhan Yesus. Jadi gak ada dunia ini yang gak mengenal Yesus melalui surat-suratnya yang terbuka, surat-suratnya yang hidup, yaitu umat percaya. Maka kalau kamu punya iman kepada Kristus, tadi firman Tuhan dalam epistel kita, mari kita buka kembali Yakobus. Ini mengingatkan kita, jangan bilang kamu punya iman, jangan bilang kamu orang Kristen,
Tapi ternyata imanmu itu nggak terlihat dalam perbuatan. Kalau kamu bilang kamu sudah menerima kasih karunia Tuhan sejak kecil, perlihatkanlah imanmu yang hidup itu. Jangan tidak terlihat. Yakobus, kita buka sama-sama. Pasal yang kedua. Inilah rahasia dari firman Tuhan sebagai bacaan epistel dan evangelium kita. Kita baca ayat yang ke-17. Tadi sudah ditekankan oleh Amang penatua kita dalam liturgis. Kita baca sama-sama Yakobus 2 ayat 17, 23 ya. Demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Jadi kalau kita bilang, Tuhan, aku sudah dari dahulu kurasakan kasih setiamu, karuniamu, berkatmu, pasu-pasum Tuhan. Idona parjolo nahurasahon. Maka berimanlah kita kepada Tuhan, tapi enggak kita perlihatkan itu. Mati, kata Yakobus. Seperti benih, mau tumbuh dia, tapi enggak dirawat. Akhirnya datang semak belukar, dihimpit, mati. Ada batu kena timpa, mati. Jadi rawatlah, peliharalah iman. Setialah, lakukan firman. Itu inti dari firman Tuhan minggu ini. Maka ini yang membawa kita berjalan setiap hari, siang dan malam, dengan pengharapan. Adapun pergumulan, kita akan mampu menghadapinya. Bahkan hari ini, tahu nggak Bapak Ibu, kita melaksanakan baptisan kudus. Satu anak Tuhan. Jadi sekarang, untuk orang tua yang akan membaptiskan anaknya, apakah kalian mengerti apa pesan firman Tuhan hari ini yang menginang? Kenapa cuman si Miguel yang akan dibaptis? Karena ternyata saya baru ngerti tadi, waktu duduk di situ. Pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Musa kepada orang Israel, itu sama dengan pertanyaan yang nanti akan kalian jawab. Apakah kalian sebagai orang tua akan setia kepada Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Nanti jawabannya, ya, kami percaya. Apakah kalian setia akan membawa anak ini untuk belajar firman Tuhan setiap hari di gereja menurut ajaran GKPI? Jawabannya, sama ternyata. Tadi saya baru mengerti. Oh Tuhan, ini mungkin yang harus kami pahami. Kenapa kami juga mengulang jawaban itu di tengah kehidupan iman kami. Jadi berbahagialah untuk kedua orang tua. Karena ternyata pertanyaan itu bukan hanya ditujukan kepada kalian. Tapi kepada semua orang percaya harus tetap mau memelihara iman di dalam kehidupannya. Supaya anak yang mau dibaptis itu menjadi anak kesayangan Tuhan. Anak yang diberkati Tuhan lewat orang tuanya yang setia melakukan firman Tuhan. Dan baptisan kudus ini menjadi satu sakramen bagi kita. Supaya kita tidak asing, makanya kami sering menggunakan istilah sakramen, sakramen, sakramen. Apa itu sakramen Bapak Ibu? Sakramen itu adalah tanda yang kelihatan dari anugerah Allah yang tidak kelihatan. Beda dengan kesayangan Bang Joshua. Kalau Bang Joshua, orangnya nggak kelihatan, tapi sayangnya dirasakan. Kalau sakramen, tanda anugerah Tuhan, itu bisa kita rasakan. Bisa kita lihat melalui baptisan kudus dan perjamuan kudus. Jadi kita semakin mengerti dalam hidup ini, sakramen dari Tuhan menyertai kehidupan orang percaya karena kita umat kesayangannya yang kudus. Dan kita dipanggil untuk hidup setia melakukan firman. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
Ketika kami boleh belajar untuk membaca firman-Mu, kami belajar untuk mendengarkan firman-Mu, kami juga belajar untuk melakukan firman. Kami tahu Tuhan, kami sering terbatas. Karena itu, Roh Kudus-Mu lah yang sanggup untuk menuntun kami, mengajari kami, agar kami dapat melakukan firman. Demikianlah janji umat Tuhan bangsa Israel. Mereka mau setia melakukan firman Tuhan. Dan ini juga Tuhan yang menjadi janji umat-Mu, GKPI Jemaat Khusus Depok. Mereka pun mau setia melakukan firman Tuhan. Itulah bukti iman yang mereka hidupi di tengah-tengah dunia. Karena jemaat-Mu juga sudah merasakan, melihat bahwa Tuhan yang terlebih dahulu menyatakan kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, peliharalah semua jemaat-Mu. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lewat pembacaan Alkitab, lewat program, lewat ibadah PA, lewat berbagai kegiatan di tengah gereja-Mu, kami semakin bertumbuh dalam iman. Karena kami mau merespon semua kebaikan Tuhan di dalam pelayanan, di dalam kegiatan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Kami bersyukur pada kesempatan ini. Kami juga mau menyerahkan semua jemaat Tuhan yang bersuka cita pada minggu ini, karena Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam pernikahan mereka. Bapak Harun Haposan Huta Barat, Ibu Rika Marlina Butar-Butar. Tuhan yang memberkati pernikahan mereka, agar terus bertumbuh di dalam iman kepada apa yang mereka rasakan dalam setiap kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam kelahiran mereka. Saudari Yemima Maharani Yunus, Saudari Kartika Eka Pratiwi Hutapea, Ibu Yuniasih Berutu, Ibu Vini Kartika Sinaga, Bapak Poltak Edison Simanungkalit, Saudara Leandra Sterne Siregar, dan Amang Penatua Radot Simamora, Saudara Jaya Richard Parulian Elvan Joshua Panjaitan, Ibu Rismawan Manurung, dan Bapak John Parsaulian Manulang. Tuhan, jemaat-Mu yang berulang tahun seminggu ini, bahkan pada hari ini, adalah jemaat yang Engkau kasihi. Engkau menyatakan kasih karunia-Mu kepada mereka. Bahkan umur mereka yang bertambah, itu bukti Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Maka Tuhan, tambahkanlah iman, agar di dalam iman itu semua jemaat Tuhan semakin bersuka cita di dalam melakukan firman-Mu di tengah kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, segala kebutuhan yang terbaik Engkau rancangkan di dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan, genapkanlah itu di dalam kehidupan jemaat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga dan menyerahkan panitia pengadaan rumah pastori ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menyertai, memberikan hikmat surgawi, agar kami semua boleh bertambah iman dan sukacita melakukan setiap pelayanan, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar telah kami lihat dan kami rasakan di tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.